Perkenalkan, nama saya Anggun. Di sini saya akan mempresentasikan analisis SWOT dari Kopi Janji Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Febriani dari DM4 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT tentang Kopi Janji Jiwa. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT Kopi Janji Jiwa. Nah, di sini ada yang namanya profil perusahaan. Kopi Janji Jiwa pertama kali didirikan pada tahun 2018 lalu, dan ajaibnya pada tahun 2019 mereka sudah berhasil memecahkan rekor muri dengan membuka 700 gerai baru di 50 kota berbeda. Sangat menarik memang untuk mengetahui seputar brand Kopi Janji Jiwa. Singkat cerita, berdiri Kopi Janji Jiwa, Billy Kurniawan pertama kali mendirikan brandnya pada tahun 2018 lalu di ITC Kuningan. Lalu lama-kelamaan Kopi Janji Jiwa pun mulai melebarkan dan membuka banyak gerai lain di beberapa kota di wilayah Jabodetabek hingga Papua. Kopi Janji Jiwa memiliki tagline "Kopi dari Hati". Hal tersebut sejalan dengan misi mereka, yaitu untuk memperkenalkan biji kopi lokal asli Indonesia. Sejak awal berdiri, kedai Kopi Janji Jiwa terus konsisten untuk membeli biji kopi langsung dari petani. Dengan hal tersebut, mereka berharap hadirnya Kopi Janji Jiwa bisa terus memenuhi pangan pasar minuman kopi di Indonesia, sekaligus memajukan petani lokal melalui setiap gelas kopi yang disajikan oleh Kopi Janji Jiwa itu sendiri. Nah, di sini ada visi dan misi. Visinya sendiri di sini berusaha untuk menjadi bisnis kopi yang terdepan dan menjadi brand franchise nomor 1 di Indonesia. Misinya di sini kita ingin memperkenalkan biji kopi Indonesia, menunjung tinggi mitra, fokus ke konsumen, artinya segala keputusan membuat produk atau apapun harus kembali berbasis pada orientasi konsumen. Strategi bisnis, di sini kita strategi bisnisnya, strategi pemasaran, memberikan promo yang menarik kepada konsumen, memanfaatkan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Melakukan kolaborasi dengan artis atau publik figur. Strategi usaha, target pasar sebagian besar adalah kalangan anak muda. Kafe yang strategis dan memiliki lahan yang cukup luas dan menyediakan fasilitas yang nyaman untuk menciptakan kesan positif terhadap pelanggannya. Kekuatan dan kelemahannya itu sendiri, kekuatannya di sini kita dibeli langsung dari petani kopi yang memiliki cita rasa khas dan setiap biji kopinya, memberikan pelayanan yang sangat amat baik agar lebih dekat dengan pelanggan. Dan Janji Jiwa memiliki sebuah panggilan kepada pelanggan setia mereka dengan sebutan teman sejiwanya. Kelemahannya, persaingan yang sangat ketat, kondisi pasar yang tidak stabil, memerlukan modal yang cukup besar. Peluang dan ancaman, peluangnya sendiri di sini kita harus mempunyai lokasi yang sangat strategis, pola gaya hidup masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, dan ancamannya di sini persaingan yang ketat dari semua kompetitor, banyaknya produk substitusi, naiknya harga bahan baku di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peluang dan ancaman. Di sini peluang yang pertama ada lokasi yang strategis, yang kedua pola gaya hidup masyarakat, yang ketiga peningkatan daya beli masyarakat. Kemudian ada ancaman, yang pertama persaingan yang ketat dari semua kompetitor, dua banyaknya produk substitusi, tiga naiknya harga bahan baku di masa pandemi COVID-19. Terus di sini ada matriks SWOT-nya, faktor internal dan faktor eksternalnya. Yang pertama itu di sini ada
yang namanya kekuatan. Yang pertama, dibeli langsung dari petani kopi yang memiliki cita rasa khusus dari setiap biji kopinya. Yang kedua, ini ada memberikan pelayanan yang sangat amat baik agar lebih dekat dengan pelanggan, dan janji jiwa memiliki sebuah panggilan kepada pelanggan setianya mereka dengan sebutan teman. Terus di sini ada kelemahan. Yang pertama ada persaingan yang ketat, yang kedua kondisi pasar yang tidak stabil, yang ketiga memerlukan modal yang cukup besar. Kemudian di sini peluangnya yang tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama, lokasi yang strategis, pola gaya hidup masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat. Strateginya itu melakukan penetrasi pasar, strateginya kemudian meningkatkan efektivitas promosi, dua meningkatkan kualitas produk. Kemudian di sini ancamannya yaitu strateginya ada di melakukan inovasi produk, terus ada memperbaiki sarana dan prasarana layanan. Kemudian di sini ada matriks IV internasional, faktor evaluation, faktor internal perusahaannya itu kekuatannya itu yang dibeli langsung dari petani kopi yang memiliki cita rasa khas dan dari setiap biji kopinya. Bobotnya ada di 0,255, ratingnya ada di angka 3, skornya ada di 0,765. Terus memberikan pelayanan yang sangat amat baik itu bobotnya ada di 0,310, ratingnya ada di angka 3, skornya ada di 0,930. Total dari bobotnya itu ada di 0,565, total dari skornya itu ada di 1,95. Kemudian kelemahannya persaingan yang ketat itu bobotnya ada di 0,215, ratingnya ada di angka 3, skornya ada di 0,645. Terus kondisi pasar yang tidak stabil, bobotnya ada di 0,105, ratingnya ada di angka 1, skornya ada di 0,105. Terus memerlukan modal yang cukup besar, bobotnya ada di 0,115, ratingnya ada di angka 2, skornya ada di 0,230. Total dari kelemahan bobotnya itu di 0,435 dan skornya itu ada di 0,980. Total keseluruhannya itu bobot ada di angka 1 dan skor ada di 2,675. Kemudian di sini ada matriks EV, external factor evaluation. Faktor eksternal perusahaannya itu peluangnya lokasi yang strategis, bobotnya ada di 0,215, ratingnya ada di angka 2, skornya ada di angka 0,430. Pola gaya hidup masyarakat, bobotnya ada di 0,265, ratingnya ada di angka 2, skornya ada di 0,530. Terus peningkatan daya beli masyarakat, bobotnya ada di 0,050, ratingnya ada di angka 1, skornya ada di angka 0,050. Total dari peluang bobotnya itu ada di 0,53 dan skornya itu ada di 1,10 totalnya. Kemudian ini ancamannya, pesaing yang ketat dari semua kompetitor, bobotnya ada di 0,245, ratingnya ada di angka 2, skornya ada di 0,490. Kemudian banyaknya produk substitusi itu bobotnya ada di 0,080, ratingnya ada di angka 1, skornya ada di 0,080. Terus naiknya harga bahan baku di masa pandemi COVID-19 ini bobotnya ada di 0,15, ratingnya ada di angka 2 dan skornya ada di 0,290. Total dari bobot ancamannya itu di 0,47 dan total skor dari ancamannya itu 0,860 dan total dari keseluruhannya itu bobotnya ada di angka 1 dan skornya itu ada di angka 1870. Kemudian di sini ada matriks IF. Nah, dari ini skor semuanya yang sudah dihitung tadi, kopi janji jiwa ini masuk ke kuadran 4. Maksud kuadran 4 itu adalah kuadran defensif, jadi situasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Ya, cukup sekian analisis SWOT kopi janji jiwa presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon dimaklumin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.